Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Jemaat KMM Peak dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi ini kita kembali bertemu dalam doa pagi. Semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas semua yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Semua berkat-Mu sangat berlimpah. Bapa, saat ini kami berada bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua adalah berkat dari anugerah-Mu. Sertailah doa pagi ini dari awal hingga akhir, karena semua ini adalah untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, kami siap untuk menjadi bejana yang Engkau bentuk. Ajari kami dan tuntun kami agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan siap untuk memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana untuk siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu terkasih, dengan iman kita mulai lagu ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Engkau Yesus, ku mau mengasihi Engkau Tuhan. Sempurnakan kami selalu Tuhan, dalam melalui hidup-hidup yang kami lalui setiap hari. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus.
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap Engkau bentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidup kami Tuhan, di tanganmu. Haleluya. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau penuh kasih, Engkau penuh hikmat. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sejenak kita renungkan segala beban hidup yang Bapak Ibu alami. Mari nyatakan setiap doa, setiap permohonan, apapun yang ada dalam kegalauan Bapak Ibu semua. Tuhan, kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau. Urapi kami Bapa, untuk terus dalam lindungan-Mu, dalam anugerah-Mu, dan kami ingin memuji dalam bait-Mu yang kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu dan keyakinan iman, kita mulai lagu ini dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu Tuhan, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari kami di rumah-Mu ya Tuhan. Satu hari, haleluya, haleluya. Lataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu. Kami ingin selalu berada di rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman kebenaran. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, setiap kali kita bangun pagi, tentu kita merasakan suasana yang berbeda. Coba saudara, kalau bangun pagi jangan buru-buru, lalu kerja ini kerja itu. Bangun pagi, coba kita tenang dulu. Kita hirup napas. Kita rasakan anugerah Tuhan. Kita syukuri hidup kita. Ya, coba kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Menikmati anugerah Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bangun pagi hari, lalu kita bisa merasakan, kok aku bisa bangun ya? Bisa melihat sekeliling, memiliki keluarga, memiliki komunitas gereja yang baik, bisa mendengar firman Tuhan yang baik. Nah, berapa itu nilainya, saudara? Nilai anugerah Tuhan itu berapa? Kalau orang berani menghitung, pasti itu nilainya tak terhingga, saudara. Nah, jadi alangkah bodohnya kita kalau kita menukar anugerah Tuhan itu dengan barang yang remeh, yang ecek-ecek, yang murah, dengan barang yang fana. Nah, makanya kalau orang sudah mengerti ya kebenaran ini, pasti orang tidak mengejar harta dunia ini dengan segala cara. Pasti tidak. Dengan cara-cara yang benar. Meskipun hasilnya tidak sebesar kalau kita curang, tapi kita lakukan dengan baik. Berapapun nilainya, itu anugerah. Banyak orang tidak bisa merasakan anugerah. Orang hanya mengejar jumlah di bumi ini, jumlah hartanya, jumlah popularitasnya, jumlah pengikut, jumlah kekuasaannya. Orientasinya cuma jumlah, kuantitas. Padahal yang penting itu kualitas. Kalau dalam satu keluarga punya anak 1, 2 dibanding 10, mana yang lebih berbahagia? Ya, tidak tentu. Bisa yang 1, bisa yang 10. Tergantung. 1 saja kalau itu buat masalah, tidak mau bertobat, ya buat susah orang tua. 10 bikin susah, Pak. Iya, tapi kalau 10-10-nya takut Tuhan, rajin, baik, belajar, pintar-pintar, itu jadi berkat juga. Semua persembahkan untuk Tuhan. Jadi bukan soal jumlah saudara hidup ini, tapi soal kualitas. Kualitas yang dimaksud tentu saja bukan kualitas menurut ukuran manusia, tapi kualitas menurut ukuran Tuhan. Apakah hidup kita ini dianggap berkualitas di mata Tuhan atau tidak? Nah, itu sebenarnya. Sementara manusia mencari kuantitas. Rumah mau yang sangat besar, harta mau tak terbatas. Kadang-kadang maunya istrinya banyak, maunya banyak semua, makan banyak sebanyak-banyaknya. Waduh, saudara, hidup ini bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Ya, sekali lagi, kualitas yang dimaksud itu adalah kualitas menurut Tuhan. Jadi bukan soal kayanya berapa, jumlah hartanya, bukan. Tapi bagaimana ia menggunakan harta yang ada padanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana seseorang menggunakan hartanya
kekuasaannya, apalagi popularitasnya, talentanya untuk memberkati sesama sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Coba renungkan baik-baik di pagi hari ini, saudara. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Tidak seperti orang dunia ini yang lebih mengutamakan jumlah dibanding kualitas. Begitu ya, saudara ya. Jadi, mari saudara, mari ubah mindset kita. Jangan mengejar jumlah, tapi mengejar kualitas. Ya, kalau kualitasnya bagus, jumlahnya banyak, lebih bagus lagi memang. Tetapi yang utama adalah kualitas. Baru setelah itu jumlah. Jangan gara-gara jumlah lalu mengorbankan kualitas. Jangan gara-gara kaya, terkenal, berkuasa, lalu binasa. Tidak berkualitas hidupnya. Nah, itu rugi besar. Itu merugikan diri sendiri, saudara. Ya. Jadi, kalau kita bicara kualitas, sekali lagi, tentu saja kualitas yang berhubungan dengan kekekalan. Bukan kualitas di bumi saja. Sehat sih tubuhnya, ya itu berkualitas soal kesehatan. Tapi kan tubuh kita pasti mati lagi nanti. Nah, jadi kualitas yang sebenarnya adalah kalau nanti kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup kekal di surga. Tetapi jangan salah, untuk mempersiapkan hal itu, hari ini pun kita harus sudah berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi bukan bicara tentang surga itu nanti, bukan. Ketika kita masih menjejakkan kaki di bumi ini, ketika nafas kita masih menghembus, ketika jantung kita masih berdetak, kita harus sudah menjadi berkat. Kita harus sudah orientasinya kualitas kekekalan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara jangan salah mengerti ya jika mendengar ayat ini. Itu bukan berarti lalu di bumi kita nggak usah mikir sama sekali. Bukan. Artinya kita fokus untuk menyongsong yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Sementara kita mengenakan tubuh jasmani ini di bumi, ya kita harus tanggung jawab. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berpikiran bersih, berhati bersih. Menolong sesama, mengasihi semua orang. Takut akan Tuhan. Itulah yang berkualitas. Kaya raya pun untuk Tuhan. Berkuasa untuk Tuhan. Pandai cerdas untuk Tuhan. Itulah kualitas yang sebenarnya. Kalau orang cuma rumahnya besar, itu nggak berkualitas, saudara. Kalau tidak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, baik rumahnya besar maupun yang tidak punya rumah, hidupnya tetap berkualitas. Sebab kekekalan itu nilainya tak terhingga. Semua yang ada di bumi ini nothing, nol besar dibandingkan kekekalan. Harusnya orang mengerti loh hal ini. Ya, saudara ya. Jadi mulai sekarang, yuk kita jangan merugikan diri sendiri. Buang-buang waktu, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, mengejar sesuatu yang fana dengan cara-cara yang curang, licik, jahat. Itu sama aja seleranya rendah. Menukar keselamatan, menukar hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah seperti Esau. Ya, jangan ada di antara kita yang seperti Esau, yang orientasinya adalah berkat di bumi ini, yang lebih mementingkan hal-hal yang fana, seleranya rendah. Saudara. Kita harus berselera tinggi, selera kita kekekalan, bukan cuma barang fana. Barang fana ini, harta dunia dan sebagainya ini hanyalah alat. Alat bagi kita, ujian bagi kita untuk mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Apakah lulus atau tidak, itu bukan nasib. Itu pilihan. Pilihan saudara dan saya untuk
memilih yang benar atau ikut yang salah. Begitu ya saudara ya. Makanya ya, hidup kita yang cuma satu kali ini, yuk kita perhatikan bagaimana kita hidup setiap harinya. Jangan sampai kita tidak mengerti dan tidak peduli bagaimana kita hidup. Nanti hasilnya binasa. Saudara bagikan kebenaran seperti ini kepada banyak orang yang saudara kenal, saudara kasihi, supaya jangan saudara sendiri yang diberkati. Sebab kita diberkati supaya menjadi berkat, saudara. Ya. Alangkah indahnya kalau setiap pagi kita mendapatkan sarapan pagi untuk jiwa kita, yaitu kebenaran firman. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini kami mendapatkan teguran, mendapatkan ajaran yang benar. Terima kasih untuk gereja Tuhan, gereja mula-mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, mengucap syukur untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.